Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya, Harinya Debi. Nah, bagi yang baru bergabung dan belum subscribe di channelnya ini, boleh subscribe-nya serta nyalain loncengnya agar kalian tahu info serta video terbaru dari channelnya ini. Nah, kalau kemarin gue bahas tentang tema criminal case, kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita horor. Jadi kali ini gue bakalan bahas mengenai hotel-hotel yang paling angker yang ada di Asia. Penasaran? Let's we talk about it. Hotel yang pertama yaitu Hotel Grand Hyatt yang berada di Taiwan. Jadi Hotel Grand Hyatt Taipei ini adalah salah satu hotel berhantu terkenal di dunia, guys. Nah, jadi Hotel Grand Hyatt ini adalah hotel yang terletak di distrik Qinyi, Taipei, Taiwan. Jadi Hotel Grand Hyatt ini dia terletak di daerah komplek Taipei World Trade Center. Jadi di mana hotel ini berdekatan dengan Taipei 101. Nah, Hotel Grand Hyatt ini, guys, dia memiliki sekitar 856 kamar, di mana hotel ini menjadi hotel yang memiliki kamar terbanyak yang ada di Cina. Nah, semua kamar yang ada di hotel ini dia menawarkan pemandangan pegunungan dan juga pinggir kolam berenang. Nah, di luar dari kemegahan serta keindahan dari Hotel Grand Hyatt ini, guys, ternyata tidak terlepas dari kisah kelam yang dulunya yang pernah terjadi. Ternyata, sebelum hotel ini dibangun, hotel ini ialah penjara pada Perang Dunia Kedua. Nah, di mana saat itu di penjara kan seperti yang kita tahu itu tempat eksekusi mati, jadi tempat orang disiksa serta dikurung dan membuat orang-orang di sana itu mati begitu saja. Nah, hal tersebutlah membuat banyak paranormal ini sering mengalami hal-hal buruk seperti melihat sosok-sosok gaib, hantu yang mengerikan. Jadi sampai-sampai aktor Jackie Chan pun itu dilaporkan telah mengalami pengalaman buruk juga di Hotel Grand Hyatt ini. Nah, di mana ia pernah berlari keluar dari kamar hotel dia di tengah malam setelah bertemu sosok hantu yang mengerikan di Hotel Grand Hyatt tersebut. Ngeri ya? Nah, jadi para tamu hotel yang mengklaim mereka juga pernah melihat sosok-sosok hantu yang ada di Hotel Grand Hyatt ini. Dan beberapa tamu lainnya juga mengklaim mereka juga pernah mendengar suara aneh dari ruangan yang tidak ditempati. Rumor tentang hotel berhantu ini sangat mempengaruhi hotel tersebut secara negatif. Nah, sehingga manajemen hotel mungkin merasa putus asa ya, dan dia pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli Feng Shui. Nah, sampai-sampai seperti yang kita lihat, terdapat kaligrafi, jimat, dan gulungan Buddha berbahasa Cina dipasang pada tempat strategis di Hotel Grand Hyatt Taipei ini. Nah, dengan harapan bahwa semua kaligrafi dan gulungan berbahasa Cina ini itu dapat mengusir semua arwah penasaran di hotel tersebut. So, gimana menurut kalian? Next. Hotel yang kedua, hotel yang bernama World Hotel Genting Highlands yang berada di Malaysia. Nah, ternyata sebagai hotel terbesar keempat di dunia yang bisa menampung 6.118 kamar, guys. Jadi dia terdapat juga taman bermain indoor, outdoor, pusat perbelanjaan, dan bahkan hutan tropis di gerbang utamanya saking meganya. Nah, dari menurut penduduk lokal, wilayah Genting Highlands itu 1.860 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ialah tempat paling berhantu di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang yang bunuh diri di kamar hotel setelah mereka kalah dalam berjudi. Jadi paling sering kamar tamu itu diketuk-ketuk oleh hantu Genting Highlands. Jadi perlu ditambahkan lagi ya, bahwa di hotel ini telah dilegalkan sebuah kasino di dalam hotel tersebut. Nah, jadi menurut peraturan, kasino itu hanya boleh bagi warga negara Malaysia yang non-muslim. Nah, artinya seluruh rakyat Malaysia yang beragama muslim itu dilarang masuk ke dalam kasino tersebut. Nah, menurut pengakuan banyak tamu, mereka kerap melihat hantu tiba-tiba melompat dari jendela dan menghilang ke udara. Nah, banyak juga yang sering bertatapan dengan hantu di koridor, bahkan mengambang di luar jendela. Ih, ngeri ya.
Nah, jadi banyak kesaksian itu menyebut area paling berhantu yang berada di hotel itu yang ada di lantai 21. Nah, lantai itu tidak pernah lagi disentuh karena seluruh akses itu ditutup oleh pihak manajemen hotel. Nah, lift ini dibuat tidak berhenti pada lantai 21. Jadi dia melewati setiap di lantai 21 ya liftnya. Jadi bahkan rumornya seluruh lantai 21 ini menjadi pusat cerita hantu dan lift tak berhenti di lantai tersebut. Menurut cerita pun, dahulu di atas bangunan hotel ini pernah kejadian tanah longsor yang menimbulkan banyak korban jiwa. Dipercaya, para korban tanah longsor itulah yang kini banyak menjadi hantu di hotel tersebut. Jadi sejumlah paranormal pun juga menyebut kalau hotel ini turut dipakai menjadi markas oleh banyak hantu. Konon katanya ya, kalau misalnya kita menginap di sana, ketok pintu dulu sebelum masuk kamar untuk pertama kalinya. Itu sebagai pengumuman bahwa kamu datang. Jadi terkadang para arwah ini bahkan tidak menyadari kalau mereka sebetulnya sudah meninggal dan mereka marah bila ada orang asing yang datang ke hotel tersebut. So, gimana menurut kalian? Next. Berada di 88 lantai di Pasar Prantunam, Bangkok. Jadi Bayuke Sky Hotel ini adalah hotel tertinggi di Thailand, guys. Jadi serta hotel tertinggi juga yang berada di Asia Tenggara. Nah, jadi dia baru dibuka itu sekitar tahun 2012 dan merupakan bagian dari Bayuke Tower kedua setinggi 304 meter meskipun memiliki kemegahan. Jadi, hotel ini juga memiliki reputasi dan pengalaman seram saat tamu-tamu yang pernah menginap di hotel tersebut. Beberapa tamu mengklaim saat mereka menginap di hotel itu mereka mendengar suara langkah kaki, kartu kunci yang pindah sendiri secara misterius, atau suhu ruangan yang tiba-tiba dingin. Jadi cerita hantu ini dimulai ketika banyak orang yang melaporkan penampakan bayangan gelap yang tidak bisa dijelaskan. Jadi benda-benda ini bergerak sendiri di kamar hotel dan perasaan yang tidak enak membuat hotel ini sering dianggap sebagai paling hotel berhantu di daerah Bangkok. Jadi mungkin ini terjadi karena pernah terjadi ada seorang pekerja konstruksi itu dia meninggal jatuh dari lantai 69 dari menara Bayuke kedua. Mungkin itulah masyarakat percaya arwah dari pekerja konstruksi itu gentayangan serta mengawasi para tamu yang menginap di hotel tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Komen di bawah. Hotel yang terakhir yaitu Hotel Majapahit yang berada di Surabaya, Indonesia. Nah, Indonesia jelas punya banyak cerita horor yang terjadi di hotel. Jadi salah satunya hotel yang di Majapahit di Surabaya. Jadi dulunya sebelum dikenal dengan nama Hotel Yamato di masa penjajahan Jepang, hotel bersejarah ini adalah saksi mata dari kejadian historis yang mengantarkan Indonesia meraih kemerdekaan. Jadi, Hotel Majapahit Surabaya ini dibangun pertama kali pada tahun 1910 oleh Hindia Belanda di bawah arahan Sarkis dari Armenia. Nah, beberapa kali mengalami pergantian nama dari Hotel Oranye, Hotel Yamato, dan Hotel Hitero. Terakhir berganti menjadi Hotel Majapahit setelah Indonesia merdeka dari kolonialisme Belanda maupun Jepang. Nah, hotel ini menjadi saksi bisu juga perjuangan pahlawan pada kala penjajahan Belanda. Nah, hampir setiap sudut hotel ini pernah terjadi penampakan noni-noni Belanda menurut pengakuan para tamu ya guys. Nah, jadi ruangan yang terkenal paling menyeramkan adalah Bromo Room. Jadi menurut pengakuan para pengunjung hotel tersebut, saat lewat tengah malam sering terdengar suara baris berbaris pada Hotel Majapahit itu. Nah, jadi sementara di Japa Room juga dikabarkan sering juga terdengar suara tangisan terseduh-seduh yang konon berhubungan dengan pembunuhan di hotel tersebut pada masa kolonial Belanda. Konon katanya, ketika kamu masuk ke kamar hotel itu,
pertama kalinya, nyalakan televisi, buka gorden lebar-lebar sebagai tanda kehadiranmu. Ini aturan untuk di mana saja. Nah, tapi bersikap sopan terhadap siapa saja, termasuk mereka yang tak terlihat, agar kamu tidak diganggu. So, gimana menurut kalian hotel yang terakhir ini? Komen di bawah. Oke guys, segitu dulu video mengenai hotel-hotel paling angker yang berada di Asia. Komen di bawah hotel yang mana yang paling angker, gue pengen tahu. Oke? Bagi yang suka video ini, jangan lupa selalu support dengan cara like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode cerita horor selanjutnya dengan gue Hari. Bye-bye.